Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana pemuda culun yang diremehkan kini mulai menunjukkan kekuatannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya.子英可曾见过云家那小子？必定是望叔宿主无疑。将至啊！ Setelah kembali ke kediaman Tuan Liu, mereka merencanakan akan pergi ke istana Sekte Qinghua. Meng Li yang ternyata adalah putri angkat Tuan Liu ingin mengetahui siapa orang tua aslinya. Dia meyakini ada hubungannya dengan Sekte Qinghua, karena saat terjadi pertempuran besar 19 tahun yang lalu, Meng Li yang pada saat itu masih bayi diselamatkan oleh ayahnya Tian Yu dan diserahkan kepada Tuan Liu untuk menjadi putrinya. 爹娘视我为己出，我真的很想知道，噩梦一样一直纠缠着我。但是我的身世之谜，为什么有人要杀我？ 亲生爹娘又在哪？我究竟是从何而来？他的事是在爹娘身边不好。开过爹娘，怎么能去那么远的地方？ Keesokan harinya, terlihat para pelayan mempersiapkan perbekalan untuk mereka menuju Sekte Qinghua. Tak berselang lama, Tuan Liu pun datang dan telah memberi restu kepada putrinya untuk ikut bersama. Dan akhirnya mereka pun berangkat. 想去琼华，你就去吧。我会照顾好梦离的。柳伯母，我云天河保证。 我信得过你。孩子们，走。 走啦！ Di Sekte Qinghua, dua pendekar petinggi Qinghua mendatangi Xuan Xiao dengan ditemani oleh ketua sekte. Xuan Xiao yang memiliki dendam lama mengancam kepada kedua pendekar untuk siap menghadapinya. Karena kesaktiannya kini telah mencapai tingkat 7, yaitu tingkat tertinggi. Tak lama lagi segel es akan hancur. 才是你的死期，待我破冰之日，把命留好。好， 修为真是毫无境界呀、定让你死个痛快。 Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka memutuskan untuk singgah di kota Senju. Namun ada yang aneh, kota Senju yang dulunya ramai, kini terlihat sepi, dan terlihat banyak orang yang sakit. Karena rasa penasaran, mereka pun memutuskan untuk menyelidikinya terlebih dahulu, sebelum melanjutkan perjalanannya ke istana Qinghua. Namun saat memasuki balai pengobatan, terlihat Ji Ying sedang mengobati mereka. Ternyata kota Senju terkena wabah penyakit tidur dalam waktu yang 些 panjang. 人是不是得了什么瘟疫啊？昏睡着，陈州城都要变成死城了。不是病。 怪的症状与普通的昏睡又不……切勿乱走，可在极限院落脚。我得先走一步。 Mereka pun dengan segera menyelidikinya dan membagi tugas untuk menemukan siapa di balik semua ini. Namun saat Lingxa dan Tianyu memasuki sebuah hutan, tiba-tiba Beiki muncul dan dengan mengejutkan Lingxa menghampirinya, yang ternyata dia dirasuki oleh Wenyu. Mereka mengancam akan menghabisi Lingxa jika pedang Wangsu tidak 这 diserahkan. 把剑就在这儿，把剑给我，他便把人给你。让大家昏睡的人。就是我。林生， 再集3000人元神，便可以毁了望术。 Tak berselang lama, Ji Ying dan Meng Li muncul. Setelah diperiksa, ternyata jiwa Lingxa berada di antara jiwa orang-orang yang tertidur, yang sempat ditahan oleh Beiki. Ji Ying marah karena pedang Wangsu diserahkan kepada Beiki, karena jika berhasil dihancurkan, maka dunia akan hancur. Ternyata tujuan Beiki menyerap ribuan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya, agar bisa menghancurkan pedang Wangsu. Dan tak berselang lama, akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Beiki dan Wenyu. 绝不会让你等悔之。 哼
Dan akhirnya Tianyu berhasil menghabisi Wenyu dan Becky. Ribuan jiwa yang tertahan pun kini bebas kembali termasuk Lingsa. Namun Tianyu terluka parah dan tak sadarkan diri, yang sontak saja membuat Lingsa panik. Akhirnya Lingsa dan Jiying menggabungkan kekuatannya untuk mengobati Tianyu karena tubuh Lingsa bisa mengeluarkan hawa dingin. 韩琦出来了，够了。 Akhirnya Tianyu berhasil diselamatkan, namun kini giliran Lingsa yang tak sadarkan diri karena kekuatan spiritualnya terkuras habis. Dan keesokan harinya ada seorang murid mengabarkan ada satu orang yang bernama Mingju masih tertidur. Namun dengan mengejutkan dia sudah tertidur selama 9 tahun. Meng Li menduga bahwa Mingju bukan bagian dari penyakit tidur dan tak berselang lama akhirnya Lingsa tersadar. Namun ada yang aneh, Lingsa tak mengenali siapapun. Ternyata dia adalah Mingju dengan tubuh Lingsa. 你们又是何人？我不是灵莎， 我是天河，梦离，子英。 你可知道你叫什么？明珠。 你现在用的是灵莎的身体。 怎么会这样？在我们的好朋友灵莎体内。 Jiying mendatangi kediaman Mingju untuk memeriksa keadaannya dengan diantar oleh pelayannya. Si pelayan menjelaskan bahwa kejadian ini berawal dari 9 tahun yang lalu, di mana ada seorang pendekar bernama Jingxin menghabisi seluruh keluarga Mingju. Sejak saat itu dia tertidur selama 9 tahun. Jiying pun memasukinya dan memeriksa keadaannya. Tak berselang lama mereka bertiga muncul. Namun tiba-tiba Lingsa tak sadarkan diri dan ditidurkan di samping tubuh Mingju. Dan akhirnya mereka menemukan solusi. Tianyu dan Meng Li akan memasuki dimensi mimpi Lingsa dan Mingju, sementara Jiying akan menjaga dengan kekuatan spiritualnya. Akhirnya mereka berhasil memasuki dimensi mimpi dan bertemu dengan Lingsa. Meng Li menjelaskan bahwa sekarang sedang berada dalam alam mimpi, yang sontak saja membuat Lingsa terkejut. Kini tugas mereka harus menemukan Mingju dan pendekar Jingxin. Mereka pun dengan segera keluar, namun tiba-tiba semua warga menghampirinya dengan muka yang datar. Tak berselang lama muncul Jingli yang bisa hidup di dua alam secara bersamaan. Ternyata pendekar yang bernama Jingxin hanya tipu muslihatnya untuk mengalihkan perhatian. 静心不过是我一个傀儡罢了，我可不是什么静心。 就是神。 Sementara Jiying yang masih menjaga mereka didatangi oleh pelayan, namun tiba-tiba berubah menjadi Jingli yang selama ini menyamar menjadi pelayan. Dia hidup di dua alam hingga dapat menyerang Jiying sekaligus Tianyu. 竟然可以同时置身幻境内外。 送我们出梦境。 Akhirnya mereka bertiga keluar dari alam mimpi. Jiwa Lingsa pun telah kembali seutuhnya. Mereka semua selamat dan berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Senju. Mereka pun keluar untuk menemui Zhengli yang sudah tak berdaya. Tak berselang lama, Mingju muncul. Dia telah kembali dari alam mimpi setelah 9 tahun tertidur. 丽江流是不是与妖族勾结？ 我只撑梦境9年，我只愿得你一人。 各位恩人，便将他交与我处置吧。 走吧。 人主！ Setelah menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Senju, mereka pun kembali ke rumah singgah. Saat Lingsa sedang berjalan di luar tanpa sengaja mendengar murid Qinghua berbicara negatif tentang Tianqing ayahanda Tianyu. Karena penasaran, Lingsa pun dengan segera menemui Jiying meminta penjelasannya. Namun dengan mengejutkan, Jiying mengatakan bahwa Tianqing adalah pengkhianat terbesar sekte 不 Qinghua. 可提起云天青，爹到底怎么了？ 他是琼华派。19年前，啊？天弟子今生寥寥数十带来灭顶之灾。前任掌门太清真人也在那次灾祸中丧命。不告诉天鹤，
Keesokan harinya, Lingsa memutuskan untuk tidak jadi pergi ke sekte Qinghua dan membujuk Tianyu untuk kembali ke puncak Qingluan demi keselamatannya. Namun Lingsa terkejut, ternyata Tianyu dan Mengli sudah mengetahui rencana Lingsa akan menukarkan pedang Wangsu dengan obat untuk kakaknya. Tianyu yang baik hati tidak marah kepada Lingsa, bahkan dia akan menukarkan pedang Wangsu dengan obatnya. Lingsa pun menjelaskan dari awal bahwa dirinya telah membohongi Tianyu. 我从一开始就骗了你，就是为了你那把剑，他让我上青鸾峰。 他就是我的雇主，这个黑衣人他也不是我的朋友。把你爹娘的事情哄你下山，救我堂姐性命的丹药。那我们就更应该去穷把剑，去换丹药救你堂姐。 Setelah semua masalah di kota Senju teratasi, mereka akan melanjutkan lagi perjalanannya menuju istana sekte Qinghua. Mereka sangat gembira karena Jijing akan mengajaknya menggunakan pedang terbang. 我与云天河各予一剑，你们只需存思凝神，便无大碍。我遇见。 Tak berselang lama, mereka mendarat di dekat kota Bosian yang tak jauh dari istana sekte Qinghua. Jijing dan kedua muridnya pergi ada urusan yang lain. Mereka bertiga bermalam di sana. Namun saat tengah malam, Lingsa bangun menemui Xuanxing. Dia berhasil memujuk ketua sekte untuk mendapatkan pilnya dan diberikan kepada Lingsa meski pedang Wangsu belum tiba di sekte Qinghua. 主人还没拿到天河的剑，他为什么跟你要啊？并拿这剑上清华，我们肯定也不会骗你的。没想到你这么仗义。哎，高主你保重啊。 Mengli yang masih tertidur bermimpi aneh seperti kejadiannya di masa lalu. Dia pun dengan tiba-tiba terbangun dan memutuskan ingin pergi terlebih dahulu ke kota Bosian karena ada bisikan seseorang yang sedang menunggunya di kota tersebut. Yang diduga petunjuk asal-usul orang tuanya berhubungan erat dengan kota Bosian. Lingsa dan Tianyu pun akan menemaninya. 有一个声音，他跟我说在等我，叫我去波仙镇找他。我去波仙镇想探个究竟，我不想让你们为了我涉险。要去咱们一块儿去啊！莎就是要成全你才对啊。闯上一闯。闯上一闯。 Akhirnya mereka tiba di kota Bosian, tempat berkumpulnya manusia dan para siluman dengan damai. Mereka mendatangi sebuah toko untuk mencari informasi tentang giok yang dipakai Mengli. Salah seorang yang bernama Peng Er pernah melihat gambarnya di dalam buku yang tersimpan di Paviliun King Peng. Mereka pun merencanakan siasat untuk mengambil buku tersebut yang akan dibantu oleh Peng Er. Dan setelah memasukinya, Tianyu akan ikut pertarungan untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sementara Lingsa dan Mengli mencari bukunya. 诸位，不是这位，不懂上。 Saat pertarungan Tianyu masih berlangsung, mereka berdua pun mulai beraksi. Mereka menuju lantai 2 dan berhasil melumpuhkan penjaga. Namun setelah memasuki ruang penyimpanan buku, dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata mereka dijebak oleh Peng Er yang sebenarnya dia adalah ketua Paviliun King Peng. Mereka pun dibawa ke tempat pertarungan dan terlihat Tianyu sudah sangat kelelahan melawan makhluk tersebut. Tianyu terkejut dan marah kepada Peng Er karena telah membohonginya. Peng Er pun menawarkan taruhan jika Tianyu berhasil mengalahkan lawannya, maka akan dibebaskan dan akan diberikan bukunya. Akhirnya Tianyu berhasil mengalahkannya hingga makhluk tersebut berubah menjadi kecil. Namun Peng Er sangat terkejut ketika melihat kekuatan pedang Wangsu dan giok yang dipakai Tianyu. Dia pun menghampirinya dan memanggilnya Tuan Muda. 公子，到此为止吧。别动他！让姑娘去内室医治。公子，请相信风儿。 Mereka kini dilayani dengan baik oleh Peng Er dan tinggal sementara di sana sambil menunggu kesembuhan Lingsa akibat terkena hawa dingin dari pedang Wangsu. Namun setelah diperiksa ternyata lukanya sangat parah. Tianyu tersengaja menjatuhkan barang milik Lingsa yang ternyata pil spiritual yang didapatkan dari Xuanxing untuk kakaknya. Tak ada jalan lain demi keselamatan Lingsa, Tianyu pun memberikan pil tersebut. Namun risikonya Lingsa akan marah. 说它可以治百病，灵山的命重要。是，他是想要治他姐。 果然是神丹啊！太好了！
Keesokan harinya, akhirnya Lingsa pulih kembali. Namun dia marah saat mengetahui pil spiritualnya hilang. Peng Lei pun menjelaskan semuanya, yang akhirnya Lingsa pun mengerti. Tak berselang lama, utusan Peng Er datang agar segera menemuinya di aula. Dan dengan mengejutkan, setelah tiba di aula, semua memberi hormat dan tunduk kepada Tian Yu. Yang ternyata Tian King adalah pendiri Pavilion King Peng. Dan kini Tian Yu diangkat menjadi ketua. 那云天青和素玉，我们昨日素不相识，导致了一场误。他们是我的爹娘。少主，请受我们一拜。一手创办的，我爹创造了青凤阁。起来吧。先生，天青大哥不在了。那我们一起给我爹上个香吧。从今天开始，真正的人妖和平共存。谨听少主安排。 Setelah semuanya kondusif, Peng Er memberikan bukunya kepada Meng Li. Namun lembaran yang ada gambar gioknya dirobek oleh Tian King. Peng Er pun menjelaskan kejadian 19 tahun yang lalu, di mana Tian King dan istrinya membawa seorang putri kecil lalu dikalungkan gioknya, dan berpesan untuk menjaga sebuah lukisan. Namun Meng Li tiba-tiba pusing setelah melihat lukisannya. Ada suara yang diduga berasal dari lukisan tersebut. Meski misteri kalung giok dan orang tuanya Meng Li belum terpecahkan, namun mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju istana sekte King Hua. 少主，永远都是青凤阁阁主。皇上。 Di tempat lain, di istana sekte King Hua, terlihat para murid sedang berlatih, dan akhirnya mereka tiba di gerbang sekte yang terlihat megah dan mewah. Mereka pun memasukinya dengan diantar oleh Suaji. 林珊，你看，文华是不是有很多规矩啊？武大，就是掌门，慢点，别看了。 Suya mendatangi Xuan Xiao untuk melihat keadaannya. Namun dengan samar-samar yang dia lihat adalah Suyu ibunya Tian Yu. Xuan Xiao menanyakan di mana Suyu. Dengan seketika dia murka saat Suya mengatakan bahwa Suyu dan Tian King telah lama tewas. 说什么？我说他死了，见我！不是我，他的儿子才有可能。素玉的云天河，素玉的儿子。 天河。 Setelah beberapa hari berada di sekte King Hua, mereka pun sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tujuan kedatangan mereka ingin mengetahui asal-usul Tian King dan pedang Wangsu, serta siapa orang tuanya Meng Li. Namun mereka harus resmi menjadi murid King Hua terlebih dahulu, agar bisa menyelidikinya lebih dalam lagi. Dan singkat cerita, akhirnya mereka bertiga resmi menjadi murid baru sekte King Hua. Semua murid dikumpulkan untuk mendengar arahan dari ketua sekte.掌门， 唯有我琼华为首，这昆虚八派是短短3日通过历练的。是我，林莎，还有梦里，是不是我们有什么问题啊？你们3个上前。 这野小子体内的灵力。 Saat ketua masih memberikan arahan, tiba-tiba leluhur King Hua yang bernama Chonggu muncul. Pendekar sakti yang sangat disegani sekte King Hua. Namun dengan mengejutkan, dia mengatakan bahwa Tian King adalah pengkhianat terbesar sekte King Hua yang menyebabkan 3.000 murid tewas dan bersekongkol dengan sekte Huaming yang sontak saja membuat semua orang terkejut, terlebih Tian Yu. 云天青之子，你就是这琼华叛徒。你说谁是叛徒啊？你爹欺师灭祖，残害仅剩下寥寥10数人，1000多名弟子。 我同意他入门的，却收着叛徒之子入门，逐出山门。召还望叔，滚出琼华！是我爹给我的，我爹他不可能干出这样的事。 Tian Yu mendapat hinaan dari semua murid dengan sebutan putra pengkhianat dan mengusirnya untuk keluar dari sekte King Hua. Namun dengan keberaniannya, dia membawa pedang Wangsu ke hadapan Chonggu dan para petinggi. Tian Yu menantang kepada mereka semua untuk mengambil pedangnya sendiri. Namun tak ada satupun yang berani memegangnya. Dengan tegas, Tian Yu mengatakan di hadapan semua orang, jika ayahnya mencuri pedang Wangsu, kenapa hanya Tian Yu putranya yang mampu memegangnya? 你们谁能拿走？
Mereka semua seketika terdiam karena memang tak ada yang mampu mengambilnya. Akhirnya ketua sekte memutuskan bahwa mereka bertiga tetap akan menjadi murid King Hua jika ada salah satu guru yang bersedia melatihnya, dan dengan resiko ditanggung sendiri jika kedepannya mendapat hinaan dan cacian dari murid lainnya. 清楚事实，还我爹清白！我要留在琼华。那好，为宗主愿意收留门下，琼华规矩，可有人愿意收他们为徒？弟子愿收云天河。你可想好了？一向公正，请掌门裁决。云天河，你当真决定要留下？我要留下。 Akhirnya mereka bertiga tetap tinggal dan menjadi murid King Hua berkat bantuan Jiying yang bersedia menerima menjadi guru mereka. Sejak saat itu mereka bertiga akan giat berlatih untuk meningkatkan kesaktiannya masing-masing. 都无退路，我也已收你为徒。你既已决定留下，只能前行。 Keesokan harinya mereka bertiga dipanggil oleh sekte King Hua. Dia meminta kepada Tian Yu untuk mengembalikan pedang Wangsu yang akan disimpan dan dijaga disatukan dengan pedang Sihi. Rencana pun berjalan lancar. Akhirnya keinginan ketua terpenuhi mendapatkan pedangnya, yang ternyata dia berambisi ingin menjadi penguasa pedang Wangsu yang akan berpasangan dengan Xuan Xiao sebagai penguasa pedang Sihi. 那就应该将你爹带走的望舒，你既已入本派，当然可以。好，弟子先行告退。 Suya mendatangi kembali Xuan Xiao dengan membawa pedang Wangsu. Dia tetap berambisi ingin menjadi penguasa pedang Wangsu agar bisa berdampingan dengan Xuan Xiao. Dia akan memberikan kekuatan spiritual agar mampu mengendalikan hawa dingin dari pedangnya. Namun tiba-tiba Xuan Xiao marah ketika Suyao menjelekkan Suyu dan mengancam untuk tidak menyentuh Tian Yu. 若是敢伤害素玉的儿子，变成个废人，素玉的儿子来见我。 Lingsa dan Tian Yu mendatangi pendekar tua leluhur King Hua yang bernama King Yang untuk mencari info kebenaran tentang Tian King. Karena takut ada kesalahan, King Yang hanya memberikan sedikit informasi. Dia mengatakan seluruh kejadian sudah ditulis di dalam buku yang tersimpan di perpustakaan. Lisa pun mendatangi perpustakaan namun tak sengaja dia membaca kejadian yang berkaitan dengan orang tua Meng Li dengan mengejutkan bahwa Tian King lah yang telah menghabisinya. Lisa membawa buku tersebut dan membacanya secara sembunyi-sembunyi. Namun saat Lisa keluar kamar, Meng Li yang sudah curiga dari awal membaca buku tersebut, dan akhirnya Meng Li pun mengetahui bahwa Tian King adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Tak berselang lama, Lingsa pun muncul. 你别信那书上写的东西，它不一定是不是随自己心意去杜撰的。荣华失策，怎会有假？温离，我就知道你难过，我又该如何面对天河？袁术杀了我的亲生父母，这真的很难的，我知道。我该怎么办？灵山，一面同甘共苦的情谊，一面是杀害我亲生父母的仇人。Keesokan harinya, Meng Li bertemu dengan Tian Yu di tempat pelatihan. Meng Li yang masih bingung tak banyak bicara kepada Tian Yu. Tak berselang lama muncul Jiying. Dia menenangkan Meng Li akan mencari tahu kebenarannya. Jangan hanya percaya kepada penulis buku saja. Meng Li yang masih penasaran kembali ke perpustakaan hingga pagi. Namun saat akan keluar, terdengar Jiying dan seniornya sedang membicarakan tentang Tian King yang membawa seorang putri setelah menghabisi orang tuanya. Dan senior tersebut membenarkannya, yang membuat Meng Li semakin lemas. 为何要掳走大师兄的天青师兄叛逃？ 我到现在也没有想明白，何人还不出来？切不可外传。刚才所见所闻，皆是琼华秘史。多谢师叔。 Berita pun tersebar hingga sampai ke Chonggu yang diinformasikan oleh Suzhou. Dia pun memanfaatkan keadaan berencana akan mengadu domba antara Meng Li dan Tian Yu. Suzhou pun mendatangi Tian Yu untuk hadir dalam pelajaran sejarah jika ingin mengetahui kejadian 19 tahun yang lalu. Namun setelah masuk jam pelajaran sejarah, dengan sengaja Suzhou mempermalukan Tian Yu dengan mengatakan bahwa Tian King selain menjadi pengkhianat sekte, dia juga telah menghabisi kedua orang tua Meng Li. Yang sontak saja Tian Yu terkejut dan marah. 你回去歇歇。 看来你还是无法承受这一切。那个玄真伯伯在哪里？我去找他问。已经死了，被云天青给杀了，将刚刚出生的女婴掠走。要救天，他不是这样的。滚出去！滚出去！这里不欢迎你！滚出去！快滚吧！ Sejak kejadian tersebut, Tian Yu menjadi murung sendirian karena tak percaya apakah benar ayahnya sekeji itu. Begitu juga dengan Meng Li yang tak tahu harus berbuat apa. Tian Yu adalah sahabatnya dan di sisi lain ayahnya yang telah menghabisi kedua orang tuanya yang telah dianggap sebagai penyelamatnya. Tak lama Jiying dan Meng Li muncul. Mereka bertiga menghampiri Tian Yu yang sedang sendirian di taman. Akhirnya Meng Li dan Tian Yu pun bertemu. Namun dengan mengejutkan, Meng Li tak terpancing emosi. Dia memaafkan Tian Yu dan ayahnya
namun Tian Yu yang tak mudah percaya akan menyelidikinya lagi. 对不起，梦丽，你就把我当成你的仇人，只要你不那么难过，好不好？我就更没有办法恨你了。仇恨，而影响了我们。相信我爹会做这样的事。我希望你们能够查清楚真相。 Keesokan harinya, saat Tian Yu sedang berdoa kepada ayahnya, tiba-tiba didatangi beberapa murid dan seniornya. Mereka mengusir Tian Yu untuk keluar dari sekte. Namun saat mereka akan mengambil papan ayahnya, tiba-tiba senior yang bernama Xuan Yi menghancurkan papan tersebut secara sembunyi, yang sontak saja membuat Tian Yu murka. 爹死，你们也不放过，一个也别想还！ 住手！云天青之事，派中自有定论。是他们先拿天河他爹的牌位的。 Tak lama utusan ketua sekte muncul. Jika Tian Yu tidak meminta maaf, maka akan dikurung di lembah Sipan, tempat yang paling damai namun mengerikan karena waktu di sana berjalan dengan cepat. Jiying pun meminta Tian Yu untuk meminta maaf, namun dia lebih baik dihukum di lembah Sipan daripada meminta maaf. 没有错，即刻向众位师兄认错，认错！我没有错。带他去四凡谷。是。 还好没有，不想再查了，我不应该下山的。 Lingsa akan menemui pendekar King Yang, sementara Jiying dan Meng Li menghadap ketua sekte untuk memohon membebaskan Tian Yu karena ditakutkan dia akan cepat tua di dalam lembah Sipan. Namun ketua menegaskan jika Tian Yu tidak meminta maaf maka tak akan pernah keluar, dan 4 petinggi sekte lebih sadis lagi meminta Tian Yu untuk dihabisi saja. Jiying pun berdebat dengan mereka hingga menantangnya. Akhirnya ketua sekte memutuskan akan mengeluarkan Tian Yu, namun akan diganti dengan hukuman cambuk api es. Dengan mengejutkan, Jiying bersedia untuk menggantikan hukumannya karena Jiying tahu Tian Yu tak akan mampu menahannya. 天河，承受冰火变形，请掌门下令。知道冰火变形的后果。弟子恳请掌门赐行。四大宗主，掌门，掌门三思，有幸吧。 King Yang dan Lingsa mendatangi lembah Sipan. Dia memarahi para penjaga yang menghadangnya yang ternyata dialah yang telah menciptakan lembah Sipan dengan kesaktiannya. Mereka pun dengan seketika ketakutan. Namun setelah memasukinya, Lingsa terkejut Tian Yu terlihat sudah tua. King Yang pun menghilangkan kekuatan lembah Sipan, lalu memujuk Tian Yu untuk keluar bersamanya. Namun Tian Yu menekan King Yang untuk mengatakan yang sejujurnya, apakah ayahnya seorang pengkhianat atau bukan. Akhirnya King Yang pun menjelaskan yang sebenarnya, bahwa Tian King adalah orang yang paling jujur dan setia, dan yang paling tahu kebenarannya adalah Xuan Xiao yang merupakan sahabat dekatnya yang sekarang sedang dikurung dalam segel es oleh 4 ketua karena diduga telah kerasukan kekuatan hitam. Tak berselang lama, Meng Li muncul mengabarkan bahwa Jiying sedang dihukum api es menggantikan Tian Yu.子阳，知道这样做的后果？无法，师叔是为了我受刑。 天河， Jiying mendatangi salah satu ketua praksi yang bernama Su Liang. Setelah diselidiki, ternyata yang telah menghancurkan papan ayahnya Tian Yu adalah muridnya. Tak lama Xuan Yi muncul yang ternyata adalah putri angkatnya. Jiying menegaskan untuk segera bertindak menyerahkan pelakunya. Namun setelah Jiying pergi, Su Liang mengingatkan kembali bahwa Tian King yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Dan pada malam harinya ada seseorang yang akan menghabisi Tian Yu.才有刺客行凶，奔着天河来的。我就是不想让你跟梦离再查下去了。没事的，咱们明天再说。 Meng Li meminta izin kepada Xuan Yi untuk mengobati ayah angkatnya dengan tujuan ingin mengetahui kebenaran. Yang ternyata Su Liang adalah satu-satunya orang yang ditugaskan untuk mencatat sejarah King Hua, termasuk kejadian 19 tahun yang lalu. Namun setelah Meng Li menemuinya, dia marah karena Meng Li menuduh bahwa yang dia tulis dalam buku sejarah telah melenceng dari kebenaran. Meng Li pun menjelaskan semua yang dia tahu dari buku dan kejadian nyata. 当年抱走女婴，并不是为了要杀她。你知道了些什么？马上离开这里。这到底是什么？为何要篡改史册？说明我说对了。
宗主， Tian Yu mendatangi suatu tempat karena dia mendapatkan pesan bahwa Xuan Xiao ingin menemuinya. Namun setelah tiba, muncul orang yang sama yang akan menghabisinya di malam hari. Ternyata Tian Yu dijebak, pesan tersebut palsu. 又是你这个黑衣人！这些被云天青残害致死的同胞吗？ Dengan mengejutkan, ternyata pendekar bertopeng adalah Xuan Yi. Dia ingin balas dendam karena Tian Qing telah menghabisi orang tuanya. Tian Yu terkejut saat Xuan Yi mengatakan bahwa patung tanpa kepala di hadapannya adalah patung Tian Qing. Sekte Qinghua sengaja membuat patung tersebut untuk sebuah penghinaan. Tian Yu marah dan ingin menghancurkan patung tersebut. Namun dia menahan emosinya akan menghancurkan patungnya setelah kebenaran terungkap. Dan saat Xuan Yi akan menyerang lagi, tiba-tiba Chonggu muncul. 玄烨，何人指使你杀天河？你这又何必呢？ Setelah kedatangan Jiying dan Qingyang, Chonggu pun pergi. Dia tak ingin berurusan dengan hal kecil. Meng Li yang masih bersama Su Liang dikabarkan oleh muridnya terjadi sesuatu yang besar pada Xuan Yi. Tak lama mereka pun tiba, dan Su Jiao yang telah mengawasi dari tadi ikut juga. Su Liang meminta kepada putrinya untuk segera meminta maaf, namun Su Jiao malah menghasutnya dan memberikan sebuah pedang. Dengan mengejutkan, tiba-tiba Meng Li menjelaskan kebenarannya bahwa Su Liang telah menulis sejarah palsu demi menyelamatkan Xuan Yi. Ternyata Meng Li memasuki alam bawah sadar Su Liang saat mengobatinya. Meng Li melihat ibunya Xuan Yi dihabisi oleh sekte Huaming. Lalu Su Liang dan Su Jiao muncul dan menitipkan putrinya. Dan tak lama Tian Qing dan istrinya datang menggendong bayi, yaitu Meng Li. 这才是我秘书。 Akhirnya kebenaran pun terungkap, ternyata Tian Qing bukanlah pelakunya. Tian Yu marah karena tega telah memfitnah ayahnya. Karena melihat Su Liang terdesak, Su Jiao pun menjelaskan alasan Xuan Yi diselamatkan. Karena orang tua Xuan Yi menjalin hubungan terlarang antara guru dan murid, yang menurut aturan Qinghua keturunannya harus dilenyapkan. 经此诞下叶人阵，以往情深才有了，托付给了我师兄。我来养，万万不可！就说孩子已经死了，保住叶儿的性命。玉良，你糊涂啊！ 我变成了一个笑话。求你们放过叶儿吧，我愿以死来谢罪。你父亲的无名是我造成的，放过叶儿吧。徐良宗主，天河谢罪。从来没有说过有人要死。谢谢叶儿，是你们逼死了他。 Mereka semua berkumpul di hadapan ketua dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ketua memutuskan bahwa kejadian tersebut untuk tidak disebarluaskan karena menyangkut harga diri Qinghua. Dan Tian Yu memohon permintaan untuk menghancurkan patung ayahnya. Dan akhirnya Tian Yu pun menghancurkan patung penghinaan dengan disaksikan oleh para sahabatnya. 多谢师叔，你们来了，才是名正言顺。去吧。 Misi Tian Yu belum berakhir. Dia harus membersihkan nama ayahnya dengan tuduhan mencuri pedang Wangsu dan bersekongkol dengan sekte Huangming hingga menewaskan ribuan murid Qinghua yang dicap sebagai pengkhianat terbesar sekte Qinghua. 堂堂正正地书写在这千人让我点云天青的名字，终有一天，云天河在此历史